Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Mutmaina. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan psikologi korban pasca bencana. Oke, yang pertama itu terkait dengan mengapa sih kita perlu untuk memahami psikologi korban ataupun survivor. Nah, seringkali masyarakat itu masih beranggapan bahwa kelompok yang mengalami bencana ini adalah kelompok yang mengalami kesulitan, kelompok yang berbeda dari kelompok lain, kemudian kelompok yang terlahir istimewa ataupun sebaliknya. Padahal hal tersebut itu tidak selalu seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan yang lebih tepat itu seperti misalnya, bagaimana karakteristik masyarakat X. Nah, masyarakat X di sini tuh adalah masyarakat yang tertimpa bencana. Nah, meskipun demikian, tetap terdapat dua kemungkinan sudut pandang. Yang pertama itu ada sudut pandang yang menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat X itu tersebut sebagai karakteristik yang terberi atau given, stabil dan menjadi generalisasi. Nah, maksudnya dari cara pandang yang pertama ini bahwa cara pandang yang pertama ini eh, mel- cenderung untuk melakukan stereotip ataupun cenderung untuk berprasangka kepada kelompok-kelompok yang tertimpa bencana, serta dapat sangat diwarnai dengan bias. Nah, yang kedua itu ada cara pandang yang menjelaskan terkait dengan karakteristik yang tampil dan teramati sebagai suatu proses konstruksi terus-menerus, yang dimana ini merupakan interaksi yang sangat kompleks dari semua dimensi yang ada dari keberadaan manusia. Nah, menurut cara pandang yang kedua ini, mereka menyebutkan bahwa setiap manusia itu kan unik. Jadi, cara pandang yang kedua ini sangat berhati-hati dalam melakukan generalisasi terhadap kelompok-kelompok yang terdampak dari bencana. Serta cara pandang yang kedua ini berupaya untuk tetap terbuka terhadap perbedaan individu yang ada maupun sub-sub kelompok. Nah, jadi eh, dengan cara pandang yang kedua ini sangat meminimalkan yang namanya prasangka dan keterpisahan, sekaligus sangat berpotensi besar dalam mengembangkan pemahaman konseptual lebih baik tentang kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi itu salah satu perbedaan dari cara pandang yang pertama dengan yang kedua. Jadi cara pandang yang pertama itu cenderung untuk melakukan stereotip, sementara cara pandang yang kedua itu sangat menilai bahwa setiap individu itu adalah unik. Oke, selanjutnya itu, nah, jadi mengapa sih kita perlu memahami psikologi korban? Nah, jadi singkatnya itu, kita itu memang sebagai manusia makhluk sosial, kita itu perlu untuk memahami siapa saja dan menyesuaikan dengan siapa saja sih kita itu berelasi. Nah, ada salah seorang yang menceritakan pengalamannya dalam mendampingi korban dari pelecehan seksual ataupun kita sering sebut sebagai penyintas kekerasan seksual. Nah, yang dimana dia itu dapat pelajaran bahwa eh, melakukan pendampingan itu sangat memberikan banyak pembelajaran, yang dimana betapa sikap untuk mencoba terus memahami mereka sebagai korban itu merupakan sikap yang sangat penting untuk menunjang sejauh mana sih pendamping ini dapat ikut memfasilitasi korban dalam proses pemulihannya dan ataupun justru dapat mengganggu proses pemulihan tersebut. Nah, yang kemudian itu terkait dengan trauma dan stres pasca trauma. Nah, em, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa untuk mencoba memahami dampak dari pengalaman traumatik pada individu yang mengalami itu, yang paling sering kita dengar, yang paling sering dibahas dalam penelitian tersebut itu adalah terkait dengan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, secara sederhana, kalau kita mau melihat terkait dengan stres, stres itu didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana individu itu terganggu keseimbangannya. Nah, ini bisa karena situasi eksternal ataupun situasi
internal. Nah, kemudian kalau trauma itu ditinjau dari secara psikologis, itu mengacu pada pengalaman-pengalaman yang mengagetkan dan menyakitkan oleh individu. Nah, bahkan bisa mengancam nyawa seseorang. Eh, misalnya itu yang memukul, misalnya itu pengalaman yang memukul ataupun menimbulkan luka, yang dimana situasinya ini melebihi situasi-situasi normal yang biasanya dialami oleh manusia pada umumnya. Nah, dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil definisi mengenai stres pasca trauma, yaitu merujuk pada keadaan tertekan, tidak nyaman, hilangnya keseimbangan, yang kemudian itu menyusul menjadi sebuah kejadian-kejadian traumatik pada korban. Nah, bisa jadi individu ini merasa tidak mampu mengendalikan pikirannya pada saat mengalami yang namanya trauma. Karena ingatan-ingatan mengenai kejadian-kejadian itu terus masuk ke pikirannya, misalnya menjadi sangat mudah terkejut, cepat curiga, kemudian diserang panik, kemudian sesak napas, dan bisa jadi dia juga mengalami hilang kendali ataupun menampilkan gangguan-gangguan fisik. Nah, jika hal tersebut terus berlanjut setelah jangka waktu yang lama, setelah kejadian traumanya itu terjadi, nah ini dapat berakibat kepada sudah menunjukkan bahwa seseorang itu em, sudah menunjukkan bahwa seseorang itu bisa saja ataupun berkemungkinan itu mengalami stres pasca trauma yang dialaminya menjadi sebuah gangguan stres pasca trauma. Jadi bukan lagi stres pasca trauma, tetapi sudah menjadi gangguan stres pasca trauma yang memerlukan bantuan dari profesional. Nah, itu em, jika apa namanya kondisinya itu sudah sangat memburuk dan terjadi bahkan setelah eh, kejadian traumanya itu sudah lama sekali terjadi. Nah, selanjutnya itu terkait dengan, oke, saya pindahkan dulu. Terkait dengan trauma dan implikasi terhadap pemaknaan atas hidup. Nah, nah, kalau kita membahas ini, ada 2 poin, yaitu ada individu yang bisa dapat mengembangkan pemaknaan positif atas hidupnya. Jadi, misalnya individu ini mengalami suatu peristiwa yang berlalu digunakan sebagai pembelajaran dan pengingat. Jadi, individu tersebut itu mengambil sisi positif dari kejadian-kejadian sulit yang dia alami. Misalnya orang yang selama ini terlalu sibuk bekerja, mungkin dia stres, tapi dia ambil sisi positifnya, yaitu sepertinya dia ini diingatkan untuk hidup lebih seimbang. Nah, kemudian ada pun orang yang kemudian cenderung mengambil pemahaman negatif atas kehidupannya. Jadi ada juga orang yang hanya mengambil sisi negatif dari kejadian-kejadian yang dia alami. Misalnya yang selamat dari tsunami Aceh kemarin itu mungkin terus-menerus eh, dihantui rasa berdosa karena tidak mampu menyelamatkan anak-anaknya dan hanya selamat sendiri. Terus misalnya juga korban pemerkosaan, mungkin dia itu mengembangkan persepsi ataupun konsepsi negatif terhadap dirinya. Dia merasa dirinya itu kotor, dia merasa menjadi perempuan yang berdosa dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan situasi-situasi, oke, kemudian terkait dengan situasi-situasi sangat sulit dan pemaknaan atas hidup. Nah, di antara individu-individu itu ada individu-individu yang tertentu yang dimana mereka itu mengalami trauma secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga individu ini itu tidak lagi menganggapnya sebagai trauma karena dia terlalu sering mengalami hal tersebut. Nah, misalnya saja kita lihat terkait dengan kekerasan anak dalam keluarga.
Nah, mungkin saja anak tersebut itu karena sudah terlalu sering mendapatkan kekerasan dalam keluarganya, dia itu bisa saja tidak merasakan trauma tersebut karena terlalu seringnya perlakuan kekerasan tersebut. Oke, selanjutnya ini terkait dengan trauma, situasi-situasi sulit dan tingkah laku manusia. Nah, di sini berikut ini terdapat beberapa macam bentuk trauma, situasi sulit, dan implikasinya terhadap psikologi manusia. Oke, yang pertama itu ada aspek aspek yang terkena itu misalnya ada nyawa dan keamanan, kemudian masalah atau stresornya itu ataupun hal yang memunculkan stres itu bisa dari ancaman terhadap kehidupan, ancaman terhadap rasa aman, kemudian ada penghayatannya ini itu dampak dari stresornya itu misalnya terus-menerus merasa terancam, kewaspadaan berlebihan, perilaku mencari keamanan, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, kemudian hal-hal pada tabel di atas itu kita melihat bahwa dari dari aspek yang terkena, kemudian dari stresor itu dapat menimbulkan yang namanya bentuk perilaku. Nah, contohnya itu suatu trauma akibat kecelakaan lalu lintas, misalnya itu dapat memunculkan goncangan penghayatan terhadap keamanan hidupnya. Dia merasa terancam, kemudian muncullah rasa harus menjaga keamanan hidupnya. Nah, individu-individu yang misalnya mengalami kecelakaan tersebut dan trauma itu bisa saja dia memunculkan perilaku seperti tidak lagi mau menyetir kendaraan, tidak mau menyetir lagi, kemudian selalu meminta sopir untuk mengendarai secara perlahan, kemudian bahkan mengalami serangan panik hanya ketika menyaksikan orang lain itu ngebut. Jadi walaupun kasuistik, ada juga orang yang, nah tapi eh, selain itu, ini walaupun kasuistik, ada juga orang yang justru itu caranya menghadapi traumanya itu dengan eh, tidak menghindari traumanya, melainkan dia itu melakukan sebaliknya, dia menghadapi traumanya. Misalnya tadi yang trauma karena kecelakaan, bisa jadi dia itu mati-matian untuk kembali menyetir, untuk kembali bawa kendaraan lagi. Bahkan ada sampai yang menjadi pembalap. Nah, oke, kita lanjut. Terkait dengan kehilangan traumatik. Nah, salah, salah satu hal yang penting juga untuk dibahas dalam psikologi korban bencana ini adalah terkait dengan kehilangan traumatik. Nah, salah satu hal, oke, jadi salah satu pembahasan yang penting itu terkait dengan kehilangan traumatik ataupun traumatic grief, yang dimana ini bisa sepenuhnya disadari ataupun tidak disadari, pasca kejadian trauma tersebut. Nah, yang dimana betapa besar dampaknya ini dari yang namanya kehilangan. Dari kehilangan itu, manusia itu bisa jadi bertanya-tanya tentang arah hidupnya, selalu merasa serba salah, tetapi kadang tidak mengerti juga di mana letak kesalahannya, terus-menerus berpikir tentang yang lampau, sehingga sulit mengambil langkah ke depan. Nah, jadi kehilangan traumatik ini akan sulit penyelesaian ataupun penyembuhannya ketika individunya itu tidak sadar dengan keadaan dirinya. Oke, lanjut terkait dengan perempuan dan anak. Nah, kalau bicara terkait dengan korban bencana itu em, biasanya korban bencana itu biasanya akan lebih banyak perempuan dan anak-anak. Nah, kalau di luar itu
kita pasti tahu kalau perempuan itu kadang terkena diskriminasi berbasis gender. Nah, dalam keadaan normal saja, perempuan dan anak itu lebih rentan terhadap perlakuan-perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Nah, apalagi dalam situasi konflik ataupun bencana. Nah, dalam situasi-situasi sulit ini dan dalam situasi bencana, untuk konteks umumnya itu situasi-situasi sulit dan pasca bencana, ini kita mengamati seringnya itu orang melupakan kepentingan-kepentingan khusus perempuan. Misalnya terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi dan perlindungan seksual, kemudian perempuan mengalami menstruasi, kemudian pada saat bencana itu mungkin perempuan tersebut dalam keadaan hamil ataupun bahkan mungkin saja dalam kondisi melahirkan dan menyusui. Jadi memang dalam konteks korban bencana ini kita itu perlu untuk memperhatikan bahwa upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak itu memang perlu ditindaklanjuti. Nah, dengan bisa bisa dengan program-program yang dimana program-program itu tidak hanya ditujukan bagi anak dan perempuan, tetapi mungkin bisa juga ditujukan kepada laki-laki. Maksudnya itu agar para laki-laki ini dapat mengelola rasa frustasinya, karena kan yang kita ketahui itu perempuan itu mengurus, bisa dikatakan perempuan itu mengurus apa ya, mengurus seluruh isi rumah, mengurus suaminya, mengurus anaknya dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika dihadapkan pada suatu bencana dan perempuannya itu banyak korbannya itu korbannya itu banyak perempuan dan anak perempuan. Nah, jadi laki-laki juga perlu dipersiapkan untuk bisa mengelola frustasinya, bisa mengelola dirinya sendiri tanpa bantuan perempuan dan juga yang paling penting adalah bisa ikut mengembangkan sikap-sikap menghormati perempuan dan anak. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan jadi bagaimana sih ini kita bagusnya ke depannya? Nah, setelah membahas tadi terkait dengan trauma stres pada korban-korban bencana, kita tahu bahwa trauma ini sangat sangat besar dampak negatifnya bagi individu yang mengalami. Nah, walaupun dampak trauma ini dapat sangat luar biasa menghancurkan diri individu, tetapi ada juga kasus-kasus yang dimana individualnya itu menunjukkan resiliensi yang juga luar biasa. Jadi ada individu-individu yang mengalami berbagai episode trauma dan situasi sulit, tetapi mereka itu tetap bisa kuat, tetap bisa bertahan, bahkan tumbuh menjadi orang-orang yang hebat. Nah, mereka ini bisa memaknai luka yang dialami tidak hanya sebagai hal yang melumpuhkan, tapi mereka juga bisa menghadirkan hal-hal yang membantu mereka dalam bertumbuh. Nah, penelitian juga itu menunjukkan bahwa individu-individu yang memiliki pemikiran terbuka dan juga tentunya memperoleh dukungan sosial dari orang-orang terdekatnya, dan misalnya dia punya role model, nah itu menunjukkan bahwa lebih mudah mengembangkan daya bertumbuhnya. Nah, bila itu dapat terjadi pada individu, mestinya itu juga dapat terjadi pada kelompok. Jadi, kita tidak boleh melihat suatu bencana ataupun situasi itu hanya dari sisi negatifnya, walaupun itu pasti akan berkemungkinan besar individu tersebut akan mengalami trauma, tetapi kita juga harus berlatih untuk bisa mengambil sisi-sisi positif yang bisa diambil dari situasi-situasi sulit yang kita alami. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.